Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa dengan penuh riang gembira. Hari ini adik-adik kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan pelayanan kategorial anak Jemaat Gemis Maranatha Tahuna. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kakak jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan secara medley atau secara langsung berturut-turut 2 lagu. Bila kau senang, hatiku bahagia dan gembira di hati. Baiklah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang adik-adik disilahkan duduk, persiapkan hati kita untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, saat ini kita angkat pujian bersama, Bapa ku datang padamu.
adik-adik, tentunya kita beribadah pasti rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi hari ini kakak mau kita semua untuk mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Pembacaan kitab kita di sore hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Coba cari dulu kitab Kisah Para Rasul. Sudah dapat kitabnya? Gimana, sudah dapat? Nah, kita akan membaca pada Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Silahkan dipersiapkan dulu pembacaan kitab kita di sore hari ini. Jika sudah ditemukan, biarkan kitabnya terbuka. Dan saat ini, mari kita berdoa bersama untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan padamu, karena pada saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati pembacaan firman Tuhan ini Tuhan, Engkau kosongkan hati kami, agar kekosongan itu boleh kami isi dengan berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan berita firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kakak akan membacakan kepada adik-adik. Adik-adik yang di rumah, jika ingin mengikutinya, disilahkan. Judul pembacaan kitab kita di sore hari ini, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah adik-adik, sampai di sana firman Tuhan kita di sore hari ini. Kita angkat pujian bersama, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di sore hari ini? Saya. Masih kurang semangatnya siapa ya? Saya. Nah, adik-adik, di sore hari ini kakak mau bercerita tentang seorang anak
yang bernama Franz. Siapa namanya? Ya, jadi kakak mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Franz. Jadi Franz ini dia tinggal di suatu daerah. Nah, ternyata sayang sekali di daerah tempat tinggal Franz ini ternyata terjadi sebuah bencana. Nah, coba adik-adik tebak, kira-kira bencana apa yang terjadi di daerah tempat tinggal Franz? Wah, tepat sekali, banjir. Jadi, di daerah tempat tinggal Franz ini terjadi sebuah bencana banjir. Tentunya banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan ketika terjadi sebuah bencana banjir. Nah, suatu sore Franz pergi ke area gedung gereja karena di area gedung gereja di tempat tinggal Franz ini terdapat sebuah halaman yang biasanya mereka gunakan untuk bermain. Nah, di sana Franz bermain dengan Ari dan Merlin. Nah, ketika Franz sedang bermain, dia melihat ke arah gereja. Ternyata di gereja sementara ramai. Franz pun berpikir, oh di gereja sementara ramai, sementara apa ya mereka di sana? Ternyata di dalam gereja, semua orang yang ada di gereja sementara mempersiapkan untuk kegiatan bakti sosial. Nah, adik-adik, kegiatan bakti sosial itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu gereja atau satu organisasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini, kegiatan di gereja Franz, mereka gunakan untuk bakti sosial kepada rekan-rekan mereka yang terkena bencana banjir. Nah, Franz melihat dan ternyata hati Franz ini tergugah. Dalam hatinya Franz berpikir, saya juga mau ikut membantu. Saya juga mau seperti mereka, membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, tapi karena Franz masih kecil, Franz pun istilahnya dia masih agak bingung, bisa atau tidak. Akhirnya Franz tanya ke Ari. Franz bilang, Ari, ayo kita pergi ke gereja, kita bantu teman-teman yang di sana, kita bantu tante-tante dan om-om yang di sana, bantu mereka untuk mempersiapkan bakti sosial. Tapi ternyata Ari jawabannya sangat tidak enak. Jawaban Ari tidak meyakinkan hati Franz, karena Ari bilang, Franz, itu kegiatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, orang dewasa itu kan tante-tante dan om-om itu, kalau kita kan masih anak-anak, kita belum bisa ikut kegiatan yang seperti itu. Nah, Franz pun berpikir, gimana ya, padahal saya suka mau ikut itu. Nah, Franz tanya ke Merlin, gimana, ayo kita ikut kegiatan bakti sosial di gereja. Merlin bilang, wah jangan Franz, jangan ikut. Nanti kalau kita ikut, kita akan dimarahi oleh tante-tante dan om-om yang ada di gereja. Saya enggak mau. Nah, tapi Franz, meskipun teman-teman Franz mengatakan kepada Franz untuk tidak ikut, hati Franz masih sangat ingin untuk ikut dalam bakti sosial. Nah, adik-adik tahu, ternyata perbincangan Franz dan teman-temannya ini dari jauh diperhatikan oleh Ibu Pendeta. Nah, datang Ibu Pendeta ke Franz, Ari, dan Merlin. Ibu Pendeta datang, terus Ibu Pendeta tanya, adik-adik, sementara memperbincangkan apa? Sementara bercerita apa? Terus Franz bilang, Bu, saya ingin ikut di gereja kegiatan bakti sosial bersama-sama dengan om-om dan tante-tante yang ada di gereja. Tapi kata Ari dan Merlin, kalau kita ke sana itu bukan tugas kita, karena kita masih anak-anak, dan juga nanti tante-tante dan om-om di sana akan memarahi kita. Tapi ternyata Ibu Pendeta jawabannya sangat berbeda dengan Ari dan Merlin. Ibu Pendeta bilang ke Franz begini, Franz, semua anak-anak bisa ikut membantu dalam kegiatan bakti sosial sesuai dengan kemampuan dari anak-anak itu. Jadi, tidak perlu takut, tante-tante dan om-om yang ada di sana tentunya akan merasa sangat terbantu dengan kehadiran Franz, Ari, dan Merlin. Karena yang dilihat bukan umur, tapi yang dilihat adalah keinginan dan ketulusan hati untuk membantu. Nah, akhirnya Franz,
Ari dan Merlin pun ke gereja. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan mereka di sana? Franz, Ari dan Merlin membantu tante-tante dan om-om yang di sana. Mereka melipat baju yang akan disumbangkan. Mereka juga membagi-bagikan obat dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang seumuran dengan Franz, Ari, dan Merlin. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan di sore hari ini dan perenungan ini, kita bisa belajar bahwa ketika adik-adik ingin membantu, itu tidak memandang bagaimana umur, jenis, ataupun ras kita. Karena ketika kita ingin membantu orang lain, yang penting hati kita tulus, maka apa yang kita berikan itu pasti akan diperhatikan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti pada pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini, para jemaat mula-mula, kan mereka jumlahnya sangat banyak. Nah, para rasul membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain untuk dapat membantu mereka dalam pelayanan. Dalam hal ini di pembacaan firman Tuhan ini, dipilihlah 7 orang untuk membantu para rasul. Nah, adik-adik, di sore hari ini kakak juga ingin adik-adik untuk menjadi seperti Franz, Ari, dan Merlin. Adik-adik dapat membantu kakak dalam pelayanan. Nah, pasti adik-adik bertanya, gimana caranya mau membantu kakak dalam pelayanan? Caranya, sekarang karena adik-adik kita semua berada dalam situasi yang sangat mungkin menakutkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, satu hal yang bisa adik-adik bantu dalam pelayanan, membantu kakak-kakak dalam pelayanan adalah mengingatkan teman-teman yang lain untuk ikut ibadah ketika ada ibadah, siaran-siaran ibadah sekolah minggu yang ada di Facebook, di TV kabel, atau di YouTube. Nah, ingatkan kepada teman-teman, itu adalah salah satu perbuatan kecil, tetapi menghasilkan hasil yang sangat besar, membantu orang lain. Juga salah satu contohnya adalah ketika adik-adik bermain, terus bertemu dengan teman-teman, adik-adik bisa selalu mengingatkan mereka untuk menggunakan masker dan mencuci tangan dalam setiap keadaan. Nah, itulah adik-adik pembelajaran kita di sore hari ini. Bagaimana adik-adik sebagai anak kecil bisa membantu kakak-kakak dalam pelayanan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas firman yang telah dibentangkan bagi kita, di sore hari ini kita akan memberikan tanda syukur kita berupa persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Diakonia, DIAKONIA, dan beri syukur. Adik-adik, mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan, juga kita berdoa, doa umum untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan, karena atas berkat-Mu sehingga di ibadah kami ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak, kami Engkau berkati, apa yang telah kami dengar tadi, itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan,
Pada saat ini juga kami mau berdoa, Engkau kiranya berkati kami Tuhan dalam studi, dalam pergaulan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Engkau beri kami kepandaian, kepintaran, kemampuan, Engkau beri kami sehat, kuat selalu, agar dalam pertumbuhan kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, diberkati dalam segala apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang tua kami yang mengongkosi kami, kiranya Engkau berkati mata pencaharian mereka, Engkau buka-bukakan tingkap berkat-Mu bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau lihat keberadaan mereka. Kami percaya Engkau pakai setiap obat-obatan yang mereka gunakan, dan di hari-hari yang akan datang kami percaya mereka pun bisa bersama-sama dengan kami, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan wabah COVID-19 ini dapat segera pulih, dunia ini dapat kembali pulih, dan kami bisa beraktivitas normal, selayaknya kami yang biasanya sebagai anak-anak, yang selalu tertawa, ceria, kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, kami selalu berada dalam keadaan yang tentram, tanpa takut akan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi juga kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan, agar boleh terpakai baik untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan, sebelum dan sesudahnya kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa yang sering dan selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Nah, adik-adik, kita akan tutup serangkaian ibadah kita di sore hari ini. Dijemput semuanya berdiri, kita menyanyi bersama-sama Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik sekalian, setelah dengan penuh syukur kita beribadah, kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau bentangkan, terima kasih untuk segala puji-pujian Tuhan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, itu yang hadir dalam diri kami, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.